menjelaskan berhenti di sini mau ngapain? Tidak. Saat ini masih berlangsung sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, di mana sesi kedua pada agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari 4 orang, yakni Azan Romer yang merupakan ajudan, Prayogi Ikratawi Katon yang merupakan sopir, Daden Miftahul Haq yang merupakan ajudan, serta Farhan Sabilah merupakan pengawal atau patwal yang biasa membawa motor. Ini adalah jaksa penuntut umum yang sedang memberikan pertanyaan kepada salah satu saksi, yakni ajudan Ferdi Sambo Azan Romer, di mana 3 orang saksi lainnya turut hadir di muka sidang namun belum memberikan keterangannya. 3 orang saksi lainnya saat ini duduk di belakang saksi Romer, yakni Prayogi, Daden, dan Farhan. Dan saudara, kami akan mencoba untuk menghadirkan cuplikan keterangan ajudan Ferdi Sambo Azan Romer yang saat ini memberikan kesaksiannya saat dicecar pertanyaan oleh jaksa. Setelah rombongan itu pergi, dia tadi kan kamu jelas tidak tahu dia mau kemana ya. Tapi yang kamu ketahui bahwa di sana di Bangka. Setelah rombongan tersebut berangkat, ya kan, ada kegiatan apa lagi? Setelah rombongan berangkat, sudah lama, Bapak keluar dari rumah. Bapak keluar dari rumah. Mengatakan, ayo berangkat. Ayo berangkat. Jadi kamu dipanggil. Siap, saya sama Yogi. Sama Yogi dipanggil. Sama Farhan. Diminta untuk berangkat. Siap. Apa yang kau lihat ketika Pak FS keluar dari rumah? Tidak, biasa aja. Masuk. Biasa aja. Biasa aja masuk. Dulu saya bukan pintu, mau masuk saya tutup pintunya, saya naik mobil, kemudian jalan. Pak FS keluar dari rumah, kau bukakan pintu. Siap untuk mobil. Hah? Siap untuk mobil. Dia bawa senjata apa enggak? Tidak, Pistol. Bawa apa namanya senjata api? saya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Memang polisi di mana sih taruh tidak kelihatan? Kopel, Pak, kelihatannya. Hah? Di kopel. Kopel itu di mana? Kopel itu dipakai di mobil, Pak. Oh, apa? Siap, sabuk. Oh, sabuk. Siap, Pak. Oh, ada sabuknya. Ada, Pak. Oh, begitu. Siap. Nah, waktu keluar itu kan kamu lihat nih, kamu bukakan pintu. Berarti kan kamu bisa lihat secara utuh. Masih bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, jika kita mendengarkan cuplikan saat JPU mengajukan atau mencecar sejumlah pertanyaan ke saksi Romer, apa yang bisa Anda telaah terkait hal ini? Ya, yang ditelaah terkait adalah keberadaan saksi yang bersangkutan. Apakah mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi? Kedua, terkait dengan senjata, bagaimana keadaan senjata disimpannya dan sebagainya. Itulah yang menjadikan alasan yang dimungkinkan jaksa itu akan melihat bahwa yang senjata-senjata yang tadinya ditempatkan tersendiri itu ada suatu korelasi, akan dihindarkan suatu kegunaan pembunuhan berencananya seperti itu. Arahnya ke sana. Jadi untuk melihat sejauh mana keberadaan senjata itu relevan dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan. Ada hubungannya atau tidak? Seperti itu, Mbak Risa. Ya. Apakah ini nanti yang juga akan diajukan pertanyaannya akan sama kepada sopir dan juga ajudan lain dan patwal yang ikut mendampingi? Ya, kalau sopir patwal sih tidak ya, tapi paling tidak karena ini kan ajudan. Jadi kalau ajudan sih terkait dengan pengawasan yang melekat terus ya kan, pengawalan melekat dimanapun berada. Jadi dia tahu persis bagaimana kedudukan senjata, bagaimana kedudukan alat-alat yang lain yang mungkin dipergunakan dalam suatu persenjataan gitu loh. Tapi kalau supir adalah sebagai kehendak untuk merapatkan suatu peristiwa saja, sopir atau yang lain. Tapi kalau ajudan itu melekat, Mbak, melekat di mana pimpinan itu berada, termasuk melekat senjata yang akan digunakan kan itu. Makanya pertanyaan seperti itu arahnya di kopel, di mana dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadikan nanti ada suatu korelasi bahwa ada memang persiapan atau dugaan atas suatu pembunuhan yang akan dilakukan oleh pada
Oke, artinya mencari korelasi ataupun keterkaitan terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Iya. Prof. Hipnu, saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan salah satu yang menarik perhatian adalah Leonardo Sambo, kakak dari Verdi Sambo. Ya. Menurut pandangan Anda, telaah Anda, perspektif Anda, kira-kira apa yang akan diberikan kesaksian oleh kakak Verdi Sambo ini? Ya, kakak Verdi Sambo, walaupun itu adalah keluarga, memang sebetulnya namanya suatu keluarga itu apa namanya tidak bisa ya. Dalam suatu teori kesaksian di dalam pasal 168 KUHP bahwa suatu saksi itu dikecualikan. Satu, hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu sampai derajat ketiga. Atau suami istri yang sudah bercerai. Sama-sama sebagai terdakwa. Makanya nanti Bu PC tidak menjadi saksi pada apa namanya FS kan itu. Atau yang ketiga, orang sakit ingatan. Pertanyaannya, kenapa bisa juga Sambo? Bisa saja, karena kecualian tadi tidak menjadi saksi itu bersifat relatif bukan absolut. Gitu. Ya. Mengundurkan diri itu relatif. Yang absolut itu hanya anak di bawah umur dan orang sakit ingatan. Sehingga seandainya pun diperlukan bisa dihadirkan sebagai saksi. Lah. Baik, Bagaimana nanti akan kita nantikan setidaknya masih ada 6 orang saksi lainnya yang akan dihadirkan dalam agenda sidang hari ini. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman untuk perspektif dan insight Anda sore ini di Breaking News Kompas TV. Selamat petang Prof. Hipnu.